Bulan sejuta buat makan aja mana cukup apa buat kurang gitu sendiri ya. Aja belum harusnya kita fokus di situ. Dengan hadirnya teknologi kita bisa memangkas biaya produksi. Halo teman-teman Grofem, kembali lagi di podcast Angkit Agro. Ya, podcast ini akan membahas beragam jenis informasi seputar agribisnis. Ya, pada podcast kali hari ini kita bertemu langsung dengan Bapak Fitra Abriwibawa selaku founder dan CEO Angkit Agro. Silakan Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kegiatan apa Pak hari ini Pak? Hari ini lumayan ya, kita itu lagi ngedevelop IoT untuk ternak. Oh, IoT untuk ternak ya Pak? Yes. Wah, ini pasti teman-teman Grofem belum tentu tahu nih apa itu IoT. Nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya. Tenang aja. Oke Pak Fitra, ini ada beberapa pertanyaan di Instagram Pak ya, mengenai tentang generasi milenial Pak. Ya. Jadi pertama nih Pak ya, kalau kata netizen nih Pak, gimana sih Pak caranya generasi milenial memandang sektor pertanian? Oke, ini menarik nih. Jadi ada fenomena yang agak unik. Jadi ternyata based on data dari BPS, petani kita itu yang ada sekarang ini bertani saat ini itu mostly umur di atas 50 tahun. Rata-rata itu 50 dan 60 tahun. Nggak ada anak muda yang bertani, sedikit sekali perbandingannya dibandingkan sama yang tua umur 50-60. Kalau misalkan 50-60 habis ini selesai gitu ya, berarti lu gimana gitu kan? Wah iya, pusing juga Pak. Mana umurnya udah segitu kan, umur pensiun ya Pak? Betul, jadi memang ada suatu situasi dan kondisi yang membuat kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Pendekatan berbeda melihat dunia pertanian gitu. Oh baik. Gitu. Kalau gitu bagaimana nih Pak Angkit Agro mengemas itu semua Pak supaya milenial ini mau melirik Pak, karena jujur aja kita milenial juga nih Pak. Tapi saya rasa juga saya itu kurang melirik gitu Pak untuk pertanian. Ya gini ya, untuk jadi petani saat ini terus terang saya bisa bilang memang nggak menarik saat ini jadi petani. Kenapa? Karena anggapan, bahkan bukan anggapan, fakta bahwa petani kita itu lebih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka nggak bisa menghasilkan yang banyak, bahkan untuk hidup aja kadang kurang. Kenapa? Kan itu pertanyaannya tuh, kenapa? Lalu bagaimana kita menyelesaikannya gitu ya. Jadi berdasarkan data juga, petani kita di Indonesia itu rata-rata petani ya, itu rata-rata lahan yang dikelola tuh hanya 1.000 dan 2.000 meter, di bawah 3.000 meter. Jadi bisa bayangkan itu, kalau misalkan 3.000 meter, kalau 1 hektar itu katakanlah hasilnya 5 atau 6 ton, let's say katakanlah profitnya sekitar 5 juta gitu. Kalau misalkan cuma 2.000 meter, 3.000 meter, paling dia cuma dapat 3 juta, itu pun dibagi 3 bulan. 4 bulan, sebulan sejuta buat makan aja mana cukup apa buat kurang gitu ya. Sendiri aja belum tentu cukup Pak. Buat sendiri aja belum tentu apalagi cukup, keluarga gitu, apalagi bentuk. Nah, lucunya, ini yang kita coba selesaikan dari kita Agro. Di satu sisi petani merasa mereka hanya bisa mengelola lahan yang sedikit. Padahal Indonesia itu begitu luas dan lahan yang nganggur itu begitu banyaknya gitu. Lalu kok ini kayak nggak connect gitu loh. Saya dapat poinnya nih Pak. Iya. Intinya banyak lahan kosong. Betul. Tapi nggak dikelola. Nah, ini nih Pak, mungkin kalau kita anak Jabodetabek ya, kita ngerasa ini informasi yang nggak pernah kita dapatkan. Iya. Jujur aja. Saya orang Jakarta nggak pernah keluar Jakarta, paling ya dikit-dikit Bogor ya. Cuman kita tuh nggak tahu ada tanah kosong tuh sebelah mana. Ternyata di Angkit Agro tuh ada datanya semua ya Pak. Jadi kita itu mendevelop platform yang menghubungkan antara pemilik lahan dengan petani dan pengusaha. Nggak cuma itu, kita juga menghubungkan investor di dalamnya, lalu kita menghubungkan pembeli. Kita melihat gagalnya industri pertanian menghasilkan kesejahteraan untuk semua stakeholdernya itu adalah ketiadaan konektivitas. Bahwa semuanya itu saling bergerak sendiri-sendiri dengan keinginan sendiri, tapi nggak connect. Contoh lain ya, mau saya cerita contoh lain. Kebutuhan pangan itu tiap tahun meningkat. Mas, itu meningkat.
Tapi anehnya petani itu seakan-akan susah menjual barangnya. Kenapa nggak connect? Nggak tahu siapa yang beli. Kita nggak tahu, dan lebih khususnya begini. Kita nih, kita makan nasi, pasti kan punyalah keinginan pengennya nasinya rasanya seperti apa, bulen kah? Atau kalau orang jual nasi goreng mungkin pengen nasinya yang agak buyar gitu ya. Tapi hal-hal sampai sedetail itu terkomunikasikan nggak ke petani? Nah itu enggak tuh Pak. Nah itu harusnya connect, sehingga pada saat kita nanam pun kita udah tahu nih siapa kita yang nanam. akan beli. Yes, that's it. Kita tahu target pasarnya gitu. That's it. Jadi koneksi hubungan itu terlihat sederhana tapi impact-nya luar biasa gitu loh. Jadi ini saya garis besar aja, jangan-jangan ini konsep Angkit Agro Pak? Yes. Ini Angkit Agro. Yes. Jadi di Angkit Agro itu kita mencoba menghubungkan semua stakeholder. Ada satu lagi Mas, yang kesalahpahaman yang selama ini menjebak kita untuk tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik pertanian. Saya melihat begini, saat ini kan COVID pandemi ya. Iya. Di masa pandemi ini orang berinvestasi itu terbatas karena opsinya terbatas karena ekonomi turun. Uang itu lebih banyak berada di tabungan orang, disimpan gitu. Orang lebih pengen menyimpan uang gitu. Jadi banyak nih orang yang pengen investasi tapi nggak tahu kemana. Ya karena di masa sulit ini juga Pak ya? Yes, karena opsinya nggak bergerak, orang mau investasi sekalipun takut. ada, kita masih takut-takutan nih jalan nggak sih? Itu dia. Di satu sisi lucunya petani itu butuh akses terhadap finansial, butuh modal. Mereka butuh duit itu buat beli bibit loh, buat beli bibit, buat beli pupuk. Oh itu besar tuh, kalau anggapnya 1 hektar juga udah berapa? Oh bagi petani itu udah lumayan nih. Lumayan. Tapi karena tidak dapat akses, mereka akhirnya terpaksa pinjam ke tengkulak. Akhirnya dia pinjam, ketika jual dia nggak punya kedaulatan dia sendiri. Akhirnya dia terpaksa menjual dengan harga murah. Dengan ngikutin tengkulak tadi, persyaratan. Betul. Itu masalah. Nah, hubungan tiap stakeholder ini sebenarnya sederhana gitu ya, tapi nggak sederhana juga menghubungkan semua ini. Dan alhamdulillah kita di Angkit Agro, kita berhasil menemukan formulasi itu. Kita turunkan dalam sebuah platform, berhasil menghubungkan semua belah pihak gitu ya, menjawab semua tantangan-tantangan dan kebutuhan dari masing-masing pihak untuk mendapatkan pertanian yang transparan, yang jadi punya satu bahasa gitu untuk berbicara gitu. Itu menarik. Ini menarik banget ya teman-teman, ini menarik banget. Jadi sebenarnya ini nyambung juga sama pertanyaan netizen. Memang kalau misalkan Angkit Agro sering bilang kalau sebenarnya kita tuh bisa lebih baik, sebenarnya kita tuh lebih bisa mempertahankan pangan Indonesia gitu ya. Cuman sebenarnya ini Pak, menurut Bapak Fitra nih, emang tuh bagaimana sih semestinya ekosistem pertanian dapat dibangun sehingga terbentuk hubungan yang saling mutual, jadi simbiosis mutualisme gitu antara ekosistem pertanian, gimana tuh? Jadi sebenarnya sesederhana menghubungkan antara kebutuhan dan kelebihan. Orang ada di satu sisi butuh, kayak misalkan tadi saya cerita tukang nasi goreng. Atau kita lebih jauh lagi mungkin pabrik selai nanas gitu misalkan. Pabrik selai nanas dia pasti punya tuh, saya butuh nanas itu yang seperti ini, rasa manisnya seperti ini, standarnya. Ketika needs ini tadi ketemu dengan kemampuan develop pertaniannya dari awal, maka itu akan terjadi hubungan yang luar biasa. Harga itu nggak lagi dipermainkan oleh orang. Karena orang butuh. Karena Karena saya melihat begini Mas ya. Indonesia ini salah satu kelebihan kita yang harusnya menjadi kekuatan kita, itu adalah keberagaman kita. Kita jangan paksakan Indonesia bersaing dengan Australia atau negara-negara yang lahannya luas, dia nanam satu tapi luas gitu ya. Kita jangan paksakan bersaing dengan mereka. Kenapa? Saat ini kita mungkin akan kalah ketika kita head to head bersaing di area itu. Tapi kita punya keberagaman. Misal contoh, Indonesia dikenal dengan kita menghasil porang. Tahu nggak kalau porang kita ternyata punya kekhasan, berbeda sama porang dari Myanmar, dari Vietnam. Itu yang jadi nilai saing. That's it. Harusnya kita fokus di situ. Apel misalkan, apel kita punya apel Malang, nggak ada di luar kan. Nah, bagaimana kita mendevelop itu? Jadi yang memang ras lokal kita kembangkan harus. Kita harus temukan itu, mengeluarkan kekuatan beauty-nya itu gitu loh. Kita bukan membandingkan power, kalau membandingkan power kita kalah ya. Betul. Susah, mungkin bertahun-tahun pun. Betul. Saat ini kita punya kekhasan, kita harus menonjolkan kekhasan.
Dan kita harus bisa mendukung kekhasan kita itu supaya bisa berbicara di level lokal dan internasional. Caranya apa? Satu lagi rahasianya, di Angkit Agro kita itu ngedevelop platform yang pada akhirnya akan bisa membuat traceability. Oh, traceability itu gimana tuh Pak? Nah, itu menarik bicara traceability. Jadi dengan adanya Angkit Agro, nanti ketika kita nanam padi gitu ya, semua orang kan bisa ngecek dari awal dia ditanam, kapan ditanamnya, siapa yang nanam, di mana nanamnya, bibitnya apa, pupuknya apa, perlakuan terhadap tuh padi selama dia hidup seperti apa, disiramnya kapan, kena hujan kapan, matahari kapan, dan itu akan dengan sangat signifikan meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap produk kita. Oke Pak. Mungkin ini sebagai closing kita, tadi kan Pak Fitra sempat sebutin berbagai macam ya istilahnya tetek bengeknya, jeleknya pertanian lah ya, gitu ya, kasarnya begitu ya Pak. Iya, nah, kita perlu tahu kata Pak Fitra tadi mau menyiapkan teknologi gimana cara nanamnya, gimana bibitnya, gimana dirawatnya gitu ya. Sekarang nih Pak permasalahannya, orang Indonesia kita real aja nih Pak ya, realistis aja. Betul. Yang penting pas di kantong Pak. Oh pasti. Iya, maksudnya kalau emang dia mahal walaupun teknologi semacam itu kalau misalkan harganya nggak cukup dengan kantong, kita nggak bakal beli Pak. Betul. Nah, sekarang bagaimana caranya orang tuh care sama hal seperti itu Pak? Betul. Iya, gimana tuh biar kita. Menarik. Ini adalah pertanyaan utama sebenarnya. Karena bagaimana mengimprove sisi pertanian kita. Justru Angkit Agro itu berusaha menyelesaikan yang kritikal di bagian itu. Kita itu ngedevelop teknologi di dalamnya untuk pada akhirnya itu akan mengurangi biaya post produksi. Dua hal yang kita akan selesaikan terkait hal itu. Cara kita ya itu ada dua. Yang pertama itu tadi, dengan hadirnya teknologi kita bisa memangkas biaya produksi sehingga produksi produk itu cost-nya jadi turun. Dengan adanya Angkit Agro, kita justru ingin menyelesaikan masalah di bidang itu. Selama ini hasil pertanian itu menjadi mahal karena dua hal. Yang pertama adalah dari cost production, yang kedua adalah efisiensi supply chain. Nah, bagaimana Angkit Agro menyelesaikannya? Jadi, yang pertama adalah kita menerapkan teknologi di dalam pertanian. Sederhananya aja di dalam beras misalkan, padi. Ketika menanam padi itu ketika menggunakan metode konvensional, kita pakai orang gitu ya, kita nyemprot pupuk gitu, itu kurang lebih butuh sekitar 2 juta satu hektar. 2 juta Pak? Yes, 2 juta. Itu sekali nyemprot Pak? Itu kan 10 kali nyemprot ya. Berarti sekali memang paket ya? Nyemprot. Satu hari katakanlah 1 hektar itu butuh 2 orang ya 200.000 lah, kali 10 udah 2 juta. 2 juta lah rata-rata ya gitu ya Pak? Betul. Kalau 100 hektar 200 juta. Udah 200 juta, betul. 200 juta untuk 100 hektar. 200 juta 100 hektar. Itu nyemprot doang? Nyemprot doang, baru nyemprot. Nah, beauty-nya adalah harga drone itu sebenarnya cuma nggak nyampe 100 juta. Udah bisa dapat untuk sekedar mupuk ya, nyemprot. Iya, amin. Lah, tapi kenapa nggak ada orang yang melakukan itu? Kenapa nggak beli drone? Ya kalau kita punya semua 1 hektar, lalu kita beli drone harga ratusan juta ya, buat nyemprot itu ya rugi dong. Tapi dengan adanya Angkit Agro, kita mengkonsolidasi kekuatan itu. Kita bersama-sama. Jadi kita bikin lahan yang luas gitu ya, bersama-sama. Kita jadi punya tuh efisiensi utilitasnya si drone. Jadi bisa 100 hektar terpisah di area itu kan kita bisa jadwalin. Akhirnya nilai drone yang kelihatan mahal sebenarnya menjadi murah. Iya, kita akan mendorong tumbuhnya industri drone tadi. Nah, kalau misalkan petani ada di dalam Angkit Agro itu ribuan hektar. Lalu kita sama-sama bisa tools Angkit Agro untuk ngorder alat pertanian. Itu kan menumbuhkan semangat buat para produsen drone. Bahwa ini ada 1000 hektar loh, atau akan ada jutaan hektar yang butuh drone. Udah pasti kalau ibaratnya disewa ya udah pasti ada yang make gitu. Artinya ini akan mendorong gitu tumbuhnya industri. Belum lagi dengan data yang dihasilkan ya, itu akan mendorong efisiensi teknologi. Itu baru dari drone gitu. Dan Angkit Agro itu kita menyelesaikan hal-hal yang seperti itu. Lalu kemudian dari sisi efisiensi, udah jelas selama ini orang beli beras misalkan 12.000 per kilo
di level end user. Kita beli di supermarket tuh bahkan 12.000 per kilo. Untuk yang kualitas tinggi bahkan bisa 30.000 ya. Iya. Kita bisa create kualitas yang sangat tinggi dengan harga langsung ke petani. Jadi gimana compete-nya? Itu udah pasti akan memangkas banyak sekali. Dan petani bisa lebih improve harganya juga. Jadi everybody happy. Jadi harganya tingginya itu sebenarnya ke petani ya, Pak? Dan tinggi untuk petani dan murah untuk kita sebagai pembeli. Yes, itulah yang akan kita pengen gitu ketika dia ketemunya di tengah. Ditambah teknologi tadi kita bisa tahu. That's it. Di mana ditanamnya, sumbernya di mana. Betul. Dan pembeli juga tenang gitu. Oh, saya beli dengan siapa. Ketika dia udah terbangun trust, mau harga yang lain naik turun, tetap dia sukanya itu ya sudah. Udah jadi habit. Jadi habit. Iya. Udah kebiasaan kayak enak di rasa yang ini, udahlah yang lain gitu ya. Kita lagi ngembangkan tuh sekarang di Cilacap itu beras basmati. Oh, beras basmati yang panjang-panjang basmati yang panjang-panjang ya. Iya. Kita nyebutnya sih basmati lokal gitu basmati ya. Lokal ya. Itu basmati panjang-panjang dan itu bisa buat orang diabetes. Kenapa tuh, Pak? Emang karena gulanya rendah banget. Oh, rendah gula justru yang yes. Bisa buat. Tapi dia pulen nggak sih, Pak? Pulen juga. Oh, pulen juga. Ya ini kan masih penyempurnaannya basmati. Dia udah bisa punya kalori yang rendah. Tapi dia masih pulen. Nah, kalau basmati yang dari India itu kan dia nggak pulen dia. Iya, nggak pulen, memang buyar dia. Ya itu masih proses penyempurnaan. Sebagai closingan kita. Oke. Mungkin Bapak bisa berikan closing statement untuk calon petani atau bahkan petani yang sedang berjalan. Karena kita tujuannya kan memang membangkitkan citra petani sekaligus membangkitkan rasa orang untuk ya menjadi petani itu bukan suatu hal yang receh ya. Tapi bahasanya kita tuh sekarang jadi petani itu suatu hal yang akan langka pada suatu saat nanti. Jadi kita harus mengembangkan itu. Gimana Pak closing statementnya, silakan. Buat para petani di seluruh Indonesia, bersabar. Kami akan segera menjangkau Anda semua bahwa Angkit Agro hadir. Kita punya mimpi ingin mensejahterakan semua petani, meningkatkan value dalam sebuah pertanian dan membuat Indonesia kembali berjaya di bidang agro. Itu aja. Semangat, dukung Angkit Agro ketika kami hadir. Berikan semangat kita yang terbaik, keikhlasan kita yang terbaik untuk kemajuan agro di Indonesia dan terbentuknya, terwujudnya kedaulatan pangan.